Desember 1917, pasukan tentara Inggris yang akan berperang melawan para pasukan tentara Jerman. Terdengar suara peluit berbunyi, pertanda bagi para pasukan Inggris untuk mulai menyerang. Di pihak Jerman, senjata mesin sudah disiapkan untuk menghadang para tentara Inggris. Selama pertempuran, seorang kapten Inggris yang terluka dibawa ke tenda medis dengan 3 luka peluru di perutnya. Selama tim medis menangani sang kapten yang tertembak, dari ketiga peluru yang mereka temukan, ada salah satu peluru yang terbuat dari perak. Tim medis mengatakan kalau itu bukanlah peluru dari senjatanya tentara Jerman. Cerita mundur kembali ke 35 tahun sebelum peperangan terjadi. Di kediamannya keluarga Seamus Lauren, mereka adalah salah satu keluarga kaya raya di daratan Inggris. Di sana ada Isabel bersama Seamus dan kedua anak mereka, Edward dan Charlotte. Di lain sisi, segerombolan Gypsy Roma datang ke daerah tersebut. Mereka mengklaim kalau tanah itu adalah tanah milik mereka yang dirampas. Mereka kembali karena merasa ini adalah tanah hak milik mereka, dan mereka mulai mendirikan perkemahan dan akan tinggal di sana. Seorang wanita yang adalah ketuanya, dia meminta kepada salah satu pimpinan untuk membuatkan taring gigi dari bahan kepingan perak yang dia berikan. Singkatnya, setelah selesai dia pun memberikannya kembali ke si wanita itu, dan dia meletakkan gigi tersebut dan membacakan semacam mantra-mantra. Di malam hari, Seamus dan beberapa tetua di desa melakukan pertemuan perihal terdengarnya kabar segerombolan Gypsy Roma yang tinggal di daerah yang tak jauh dari mereka. Diketahui kalau menurut sejarah memang benar sebagian besar tanah itu adalah tanah gerombolan Gypsy Roma yang terusir dan mereka kembali lagi sekarang. Namun karena keserakahan dan merasa terganggu dengan keberadaan mereka, justru para tetua desa dan Seamus merencanakan akan menyewa tentara bayaran untuk membantai gerombolan Gypsy Roma. Bukan diusir guys, tapi Gypsy Roma itu malah akan dibantai semuanya. Dan tragedi yang mengerikan itu pun terjadi. Perkemahan mereka dibakar, semua orang yang ada di sana pun dibantai. Mereka juga menangkap para pimpinan dari Gypsy Roma. Salah satu dari mereka menemukan gigi taring serigala yang terbuat dari perak. Pimpinan dari pasukan bayaran memerintahkan untuk membunuh mereka semuanya. Dia juga tahu kalau gigi tersebut adalah gigi yang sudah berisikan iblis. Sementara dia diikat di sebuah salib, lalu kaki dan tangannya dipotong terlebih dahulu. Kemudian didirikan sebagai orang-orangan sawah untuk menjadi peringatan bagi orang lain yang mungkin mencoba untuk menetap di tanah tersebut. Lalu si wanita itu dikubur hidup-hidup bersama gigi perak serigala yang digenggamnya. Setelah kejadian itu, penduduk desa, termasuk anak-anak Seamus, Edward, dan Charlotte, diganggu oleh mimpi buruk orang-orangan sawah Roma dan taring perak. Di suatu hari saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Timmy mengungkapkan kepada anak-anak lainnya bahwa dia tahu lokasi orang-orangan sawah dalam sebuah mimpi buruknya. Di sini Timmy meminta kepada mereka bersumpah untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun, karena tempat tersebut adalah tempat yang paling dilarang untuk dikunjungi. Awalnya anak-anak itu hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Timmy.
Setelah mereka tiba, diketahui kalau ternyata hampir semua anak-anak yang ikut pernah dimimpikan soal penampakan orang-orangan sawah dan gigi perak. Timmy diliputi keinginan untuk menggali taring peraknya, namun Edward mencoba untuk menghentikan karena Edward merasa ketakutan. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi Timmy akhirnya berhasil menggali dan mendapatkan wadah yang berisikan gigi perak. Timmy seperti ada dorongan yang kuat untuk memakai gigi peraknya. Lalu tiba-tiba Timmy mulai bertingkah aneh dan langsung menyerang Edward dan menggigit lehernya. Saat itu anak-anak lainnya lari ketakutan. Charlotte lalu bergegas untuk mencari bantuan. Seamus dengan cepat membawa Edward yang terluka parah. Tak lama kemudian dokter datang dan langsung memeriksa keadaan Edward. Dokter berkata Edward diserang oleh binatang buas dan dia terinfeksi akibat gigitan tersebut. Namun dokter akan kembali lagi setelah 2 hari untuk memastikan infeksinya tidak parah. Charlotte yang mengkhawatirkan Timmy dan keluarganya tidak mengungkapkan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Di malam harinya Charlotte terbangun karena teriakan Edward. Dan melihat Edward terjerat oleh tanaman yang berambat seperti kayu yang muncul dari tubuhnya. Tapi ketika ayahnya melihat ke kamarnya, Edward sudah tidak ada lagi di sana. Yang tersisa hanya percikan darah di kasurnya Edward. Di keesokan harinya, Seamus membawa orang-orang di desa untuk melakukan pencarian Edward ke hutan. Namun tak berhasil. Di lain sisi, Moliere menemui John. John ini adalah pendatang baru dan dia seorang patologi atau semacam orang yang menyelidiki proses terjadinya suatu penyakit baru. Moliere justru minta bantuannya untuk menemukan anak Seamus yaitu Edward yang masih belum ditemukan. Sebelum hilangnya Edward, Seamus sendiri ada keterkaitannya dengan para Gypsy Roma itu yang selama ini ternyata John sedang mencari keberadaan Gypsy Roma. John tidak tahu kalau mereka sudah mati semuanya. Hari itu Charlotte pergi ke gereja untuk berdoa. Tak disangka di sana dia bertemu dengan Timmy. Timmy mengaku tidak ingat apa yang terjadi setelah dia menggali taring perak itu. Dan kini Timmy ketakutan setelah Edward hilang. Tapi Charlotte meyakinkan Timmy tidak ada yang tahu soal kejadian pada saat itu. Di sini Timmy kemudian membacakan ayat di dalam Bible kepada Charlotte. Dari kitab Yezekiel berkata, 30 keping perak adalah kepingan koin yang dibayarkan Yudas kepada Yesus untuk penebusan pengkhianatannya. Dari pernyataan kitab tersebut ada kesamaan dengan mimpinya Timmy. Kalau taring gigi perak itu terbuat dari 30 keping peraknya Yudas. Timmy juga berkata kalau peraknya kini dia simpan di tempat yang sekarang dia duduki. Timmy juga bermimpi melihat adanya api kematian. Mereka akan mati semuanya karena harus membayar dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Timmy lalu keluar dari gereja. Dia melihat ada Edward dari kejauhan. Dia mencoba memanggil, namun terlihat Edward malah masuk ke dalam hutan. Di tengah rerumputan, Timmy melihat rumputnya itu bergerak dengan cepat menghampiri dia. Lalu tiba-tiba sesosok makhluk menyerang dan menggigit Timmy hingga tangannya terluka parah. Dia melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi masuk ke sebuah gubuk. Namun naas makhluk itu tahu keberadaan Timmy di sana. Moliere dan John akhirnya menemui Seamus. Mereka bersama tetua desa lainnya mencari jejak keberadaannya Edward ke dalam hutan. Dari info yang mereka dapatkan di hutan itu justru mereka malah menemukan mayatnya Timmy yang sudah membusuk. Dari mayatnya Timmy, John menemukan ada sobekan ayat Ezekiel. Di sini mereka masih mengira kalau kematian Timmy karena serangan hewan buas. Di sini John menawarkan diri kepada Seamus yang akan membantu mencari Edward. Seamus pun membawa John ke manornya. Saat John menyelidiki apa yang terjadi kepada Edward, termasuk memeriksa sampel darah yang masih menempel di pintu. Di malam harinya, ternyata John juga mengalami mimpi buruk, di mana saat itu John melihat kuburan si wanita bersama gigi peraknya. Dan dia juga melihat istri dan anaknya dibawa orang-orangan sawah yang kembali hidup. Dari hasil penelitiannya, John menemukan darahnya yang dia teteskan ke bekas darahnya Edward. Ternyata itu bisa mengubah sel darahnya sendiri.
Kemudian ada 3 warga desa yang akan masuk ke ladang untuk bekerja. Meskipun mereka was-was dan takut akan munculnya makhluk buas itu, namun ketakutan mereka terbukti nyata. Salah satu dari mereka diserang oleh sesosok makhluk seperti monster. Melihat itu pun Anne langsung bergegas lari, namun monster mengejar dan menggigit Anne. Temannya datang membantu menghadang si monster itu. Anne berlari ke desa mencari bantuan dengan luka gigitan di sekujur tubuhnya. John bersama tetua desa segera datang ke tempat TKP, namun semuanya sudah terlambat. Dan Anne tiba-tiba menghilang setelah dia terluka karena terkena gigitan. Menyadari bahwa serangan makhluk itu di luar kendali, John meminta tetua desa untuk mengumpulkan semua orang dan berlindung di gereja. Sementara Anne yang terinfeksi berlari ke hutan, lalu tiba-tiba tubuhnya yang mengeluarkan akar tanaman. Bagi orang yang terinfeksi, dia akan merasakan kehausan. Dan di danau itu, Anne perlahan mulai berubah. Saat itu Isabel menanyakan kenapa John sangat ngotot mencari makhluk itu. Di sini diketahui kalau istri dan anaknya yang tewas karena mereka diserang oleh makhluk tersebut. Itulah kenapa John sangat ingin tahu dan ingin menyelidiki makhluk yang menyerang warga desa. John juga mencari Gypsy Roma itu karena sebelumnya dia pernah bertemu dan mereka berkata kalau makhluk itu adalah makhluk kutukan dan dia datang karena dosa manusia. Isabel mendengar hal itu pun akhirnya bercerita soal suaminya yang dulu pernah bersengketa tanah dengan golongan Gypsy Roma. Namun kala itu Simus datang dan langsung memotong pembicaraan mereka. Di keesokan harinya, John nekat berburu makhluk buas itu sendirian. John kembali ke gubuk di mana mayat Timmy ditemukan. Di sini John membuat sebuah perangkap dan akan menjebak makhluk tersebut. Tak lama kemudian, dia mendengar ada suara kaki melangkah. John keluar bersiap berada di posisinya, memancing agar makhluk itu menyerangnya. Lalu tiba-tiba makhluk itu menyerang John dan dia berhasil dijebaknya. Dia membawa mayat makhluk itu ke sebuah kandang miliknya Simus. Di sana juga ada tetua desa yang melihat saat John yang akan mengotopsi makhluk tersebut. Namun tak disangka, di dalam makhluk itu terdapati Anne. Tapi kini sudah bukan Anne lagi, dia yang akan menyerang mereka. Saul, salah satu tetua, langsung menembak pelak di kepalanya. Setelah itu, kejadiannya semakin memburuk. Charlotte akhirnya memberitahu John tentang keberadaan taring peraknya yang disimpan di gereja. Sementara di lain sisi, Anis, ART-nya Simus. Kini makhluk itu ada di hadapan dia, menyerang dan menggigitnya. Makhluk itu tidak memakan tubuh manusia, guys. Mereka hanya menggigit agar orang tersebut terinfeksi dan berubah menjadi seperti mereka. John mengambil taring giginya dan melelehkannya menjadi 4 peluru perak. Anis menyembunyikan lukanya dari keluarganya Simus. Namun saat itu John merasa curiga akan keberadaan makhluk itu datang ke rumahnya Simus. Sementara Anis mulai menunjukkan gejala karena terinfeksi. Di malam itu Simus mendengar ada suara-suara aneh di dalam rumahnya. Untuk memastikan, dia mencoba memeriksanya. Lalu tiba-tiba saja Simus diserang dan membuat lilin yang dibawanya membakar kain yang ada di sana. Kegaduhan itu terdengar oleh Isabel. Sementara John yang sibuk di dapur membuat topi. Isabel menanyakan apakah dia melihat Simus. Anis yang sudah sepenuhnya menjadi makhluk buas sekarang. Kekacauan terjadi saat api itu mulai membesar dan menyebar ke seluruh ruangan. Simus yang terkena gigitan melarikan diri ke kandang. Dia sadar kalau dirinya sebentar lagi akan berubah. Simus memilih membakar dirinya sendiri di sana. Isabel bersama Charlotte yang masih terjebak di dalam rumah karena di luar kamarnya makhluk itu masih berkeliaran. Dengan perlahan, dia
dia mencoba keluar dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan suara. Mereka pun berhasil kabur dengan rumah mereka yang sudah terbakar habis. John yang akan membawa Isabel dan Charlotte ke gereja karena di sana adalah tempat aman untuk sementara. Namun tak mudah bagi mereka karena di tengah perjalanan yang melewati hutan, makhluk itu kembali mulai meneror mereka. Dan akhirnya mereka pun sampai ke gereja, di mana sudah banyak warga desa juga yang berkumpul di sana. Beberapa saat kemudian, di keheningan malam, di saat semua orang tertidur, Isabel memanjatkan doa. Tak lama kemudian, Isabel mendengar suara Edward yang memanggil, meminta tolong. Naluri seorang ibu tergerak dan membuka pintu tersebut. Di saat bersamaan, orang-orang di sana pun mulai terbangun. Lalu keluar, sesosok makhluk buas itu muncul di hadapannya Isabel dan menyerang semua orang yang ada di sana. Kutukan itu benarnya tak adanya bagi warga desa. Dengan brutal membabi buta pasti itu ngamuk di sana. Isabel berteriak memanggil Edward. Dia bisa merasakan kalau makhluk itu adalah Edward, anaknya yang sudah berubah bentuk. Di saat monster itu sudah mulai tenang, John yang akan menembaknya. Namun Isabel melarangnya dan malah menghalangi monster itu dengan tubuh dia sendiri. Hingga John tak sengaja menembak monster itu melalui peluru yang menembus perutnya Isabel dan mengenai monster tersebut. Kita juga diperlihatkan bayangan di mana saat Kapten Inggris yang terkena tembakan pada saat di awal film, guys. Isabel sekarat, sementara monster itu setelah terkena tembakan dari peluru perak berubah kembali menjadi sesosok Edward. Lalu di sini kita tahu, guys, kalau ternyata saat di awal film Kapten Inggris yang tertembak itu adalah Edward dewasa. Peluru perak itu masih ada di dalam tubuhnya Edward dan ditemukan kembali setelah tim medis mengobati lukanya Edward yang terkena tembakan dari senjata Jerman. Isabel tewas memeluk Edward, namun tak lama kemudian justru Edward tersadar kembali dan melihat ibunya yang sudah tewas. Semenjak kejadian itu, John mengadopsi Charlotte dan Edward. He doesn't remember anything. Charlotte dewasa mengembalikan peluru peraknya yang keempat kepada John yang sudah menua. Yang Charlotte temukan peluru itu di tubuhnya Edward. Dan Edward dinyatakan tewas dalam peperangan tersebut. Lalu film pun selesai. Oke guys, jadi film ini mengulang kembali saat dimana Kapten Inggris Edward Lauren terkena tembakan tentara Jerman. Dan saat itu tim medis mengobati luka tembaknya sang kapten. Justru tim medis malah menemukan peluru lain yang berbeda di tubuhnya Edward. Yang jelas itu bukanlah peluru dari senjata Jerman. Dan cerita film ini mengungkap asal-muasal peluru aneh itu yang bersarang di tubuhnya Edward Lauren. Intinya adalah keserakahan yang akan membuatmu hancur. Kutukan itu sebenarnya hanyalah mitos, guys. Pada dasarnya semua itu adalah kehendak sang pencipta. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Salam dari saya dan bye-bye.